Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Fadila, NIM 1916040011 dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan IPA Reguler A, Angkatan 2019. Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas materi tentang rotasi dan revolusi bumi. Silakan disimak baik-baik ya. Selamat menonton. Nah, ini merupakan ilustrasi dari rotasi bumi. Silakan disimak baik-baik ya. Apa sih itu rotasi bumi? Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada sumbunya. Selain berotasi, bumi juga melakukan revolusi terhadap matahari. Pada saat melakukan revolusi, bumi juga melakukan rotasi dari barat ke timur. Dari pengertian rotasi bumi, waktu rotasinya memiliki arti jika tiap derajat bujur tersebut ditempuh selama 24 kali 60 menit, kemudian dibagi dengan 360 dan dihasilkan waktu 4 menit. Selanjutnya ada revolusi bumi. Ini adalah salah satu ilustrasi dari revolusi bumi. Silakan dilihat pada layar kalian. Nah, apa sih itu revolusi bumi? Revolusi bumi adalah perputaran bumi terhadap matahari. Setiap saat, bumi berevolusi atau berputar mengelilingi matahari. Satu putaran memakan waktu 365 hari, 9 menit, 10 detik. Perputarannya dari barat ke timur dengan kecepatan 30 km per detik. Lintasan satu putaran sepanjang 943 juta kilometer. Dikutip dari Bumi yang Dinamis pada tahun 2019, saat berevolusi, sumbu bumi miring sebesar 23,5 derajat terhadap garis tegak lurus pada ekliptika. Dampak-dampak rotasi bumi. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Rotasi bumi mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Hal ini terjadi karena ada dua bagian bumi yang sebagian menghadap matahari dan sebagian lagi membelakangi matahari. Bagian yang menghadap matahari mengalami waktu siang, bagian yang membelakangi matahari mengalami waktu malam. Yang kedua, gerak semu harian matahari. Matahari menjadi pusat tata surya yang dikelilingi oleh planet-planet di dalam orbitnya, termasuk bumi. Peristiwa itu disebut gerak semu harian matahari. Pergerakan semu harian matahari disebabkan oleh rotasi bumi yang membuat matahari seolah-olah mengelilingi bumi. Yang ketiga, perbedaan waktu. Terdapat 24 daerah waktu yang ada di bumi. Pusat waktu berada di kota Greenwich, Inggris yang terletak pada bujur 0 derajat. Setiap selisih bujur 15 derajat, perbedaan waktu mengalami selisih 1 jam. Bagian bumi di sebelah timur Greenwich mengalami waktu yang lebih cepat dari Greenwich, sedangkan bagian bumi di sebelah barat Greenwich mengalami waktu yang lebih lambat. Yang keempat, perbedaan percepatan gravitasi bumi. Rotasi bumi mengakibatkan gerakan yang arahnya menjauhi pusat. Akibatnya, bumi menjadi tidak bulat sempurna. Ada bentuk tidak baku di kedua kutubnya dan mengembang pada khatulistiwa, sehingga diameter kutub bumi lebih kecil daripada diameter khatulistiwa. Dan yang kelima, pembelokan arah arus laut. Angin mengakibatkan terjadinya arus laut. Pada belahan bumi selatan, arah arus laut berbelok searah perputaran jarum jam. Pada belahan bumi bagian utara, arah arus laut berbelok berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Gerakan pembelokan arah angin dan pembelokan arus laut disebut efek Coriolis. Selanjutnya ada dampak-dampak dari revolusi bumi. Yang pertama, gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari merupakan istilah yang menunjukkan bahwa matahari seolah-olah bergerak, sehingga posisinya terhadap bumi selalu berubah.
Pada peristiwa gerak semu tahunan ini, matahari mengalami pergeseran posisi ke belahan bumi bagian utara, tepatnya pada tanggal 22 Desember sampai 21 Juni dan pergeseran dari belahan bumi utara ke selatan pada tanggal 21 Juni hingga 21 Desember. Yang kedua, perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Eropa mengalami waktu siang lebih lama daripada malam. Sebut saja Norwegia. Salah satu pulau bagian yang ada di Norwegia yaitu Svalbard memiliki durasi siang sekitar 21 jam dan malam hanya 3 jam. Svalbard merupakan daerah yang berada di daerah lingkar Arktik atau kutub utara. Yang ketiga, terjadinya perbedaan musim. Perbedaan musim yang terjadi di berbagai belahan dunia disebabkan oleh revolusi bumi. Pada tanggal 21 Juni, posisi matahari berada di utara, tepatnya garis 23,5 derajat lintang utara. Garis ini disebut sebagai garis balik utara. Pada tanggal 23 September, matahari berada di garis khatulistiwa, sehingga kutub utara dan selatan bumi memiliki jarak yang sama dari matahari. Dan yang keempat, terbentuknya rasi bintang yang berbeda-beda. Rasi bintang adalah kumpulan bintang-bintang yang membentuk pola tertentu. Biasanya, rasi bintang yang paling dikenal ialah rasi bintang biduk, Scorpio, dan Leo. Revolusi mengakibatkan bintang-bintang terlihat berubah-ubah. Nah, itulah tadi sekilas materi tentang rotasi dan revolusi bumi. Semoga bermanfaat untuk adik-adik. Terima kasih telah menonton.